Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, saya akan membacakan beberapa firman Tuhan untuk kita semuanya. Dan firman Tuhan ini sekaligus mengingatkan kita para apologet, khususnya Bapak Ibu. Nah kenapa? Karena sudah beberapa para apologet yang menjadi korban daripada pihak-pihak tertentu untuk dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Makanya saya akan coba membaca lagi, coba mengulas kembali supaya kita benar-benar tertanam akan firman Tuhan, di mana firman Tuhan sudah mengingatkan kita 2022 tahun yang lalu. Tentang apa diingatkan? Tentang serigala, saudaraku. Kita ini diutus seperti domba di tengah serigala. Sedikit kita salah berbicara, sedikit kita salah berucap, keseleo lidah, maka serigala itu akan menerkam kita, Bapak Ibu. Sudah berapa para apologet yang diterkam oleh serigala? Ya, digebukin, dipukulin, ditendang, dileburin tinja oleh orang-orang tertentu, saudaraku. Makanya supaya tidak ada lagi korban berikutnya, ayo Bapak Ibu kita perhatikan apa kata firman Tuhan. Memang Alkitab memberitahukan kepada kita semuanya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Yang pertama sekali, roh ketakutan. Bukan berarti ketika roh ketakutan itu tidak diberikan kepada kita, atau kita diberikan roh keberanian, bukan berarti Bapak Ibu kita semuanya akan dengan seenaknya kita mengajak orang untuk berpikir. Karena tidak semua orang sama seperti kita. Ya, tidak semua orang sama seperti kita. Maksudnya apa, Bang Pendi? Tidak semua orang itu bisa berpikir dengan akal yang sehat. Tidak semua orang bisa berpikir secara jernih. Tidak semua orang bisa berpikir secara kritis. Bahkan banyak sekali orang-orang di sekitar kita itu yang tidak bisa berpikir. Sehebat apapun kita sampaikan kebenaran kepada orang-orang, maka apabila orang itu tidak dijamah oleh Tuhan, orang tersebut tidak akan bisa berpikir dengan akal yang sehat. Maka kita melihat banyak sekali di sekitar kita yang justru mencari kesalahan kita, mencari pelanggaran kita, mencari celah. Mana sih yang bisa diambil kata-kata kita, yang bisa dibawa ke ranah hukum? Maka apabila didapati celah tersebut, maka tidak segan-segan Bapak Ibu, kita dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Nah saudaraku, di dalam Injil Matius 10 ayat 16. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya, salah melangkah, serigala itu akan menerkam saudara. Akan menerkam kita. Salah berucap, serigala itu akan menerkam kita. Keseleo lidah, serigala itu akan menerkam kita. Maka itu kita harus hati-hati. Kita harus waspada. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Waspadalah kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena banyak sekali orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu, yang memang khususnya tugas orang-orang itu adalah mencari kesalahan, pelanggaran, celah. Bila sedikit celah itu mereka dapatkan, maka langsung dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Hati-hati, ya, hati-hati. Maka kalau saya Bapak Ibu, saya sudah putuskan hubungan dengan iblis itu, kita harus putuskan hubungan. Jangan berdebat. Berdebat jangan Bapak Ibu. Kenapa? Nanti akan terpancing. Ketika terpancing, maka ribuan orang di belakang mereka itu sudah siap menerkam kita Bapak Ibu. Maka hati-hati dan waspada terhadap semua orang. Ya, bila ada orang yang ajak debat segala macam, ya putuskan hubungan sebelum debat aja sudah putuskan hubungan. Kita baca saja firman Tuhan, kita sampaikan firman Tuhan. Boleh
Kita meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan, itu sah Bapak Ibu. Tetapi ingat, jaga tutur kata, jaga kata-kata kita jangan sampai keseleo. Contohnya, kita mengenal di mana tertulis dalam Alkitab dengan begitu jelas dan disaksikan oleh ribuan mata. Sejarah mencatat Yesua HaMasiah mati di atas kayu salib. Lalu datang ajaran berikutnya mengatakan Yesua HaMasiah tidak mati di atas kayu salib, tetapi yang mati itulah orang yang diserupakan. Kita wajib meluruskan dengan penuh hati-hati, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, tanpa ada celah bagi orang-orang yang mencari celah kita, Bapak Ibu. Meluruskan itu wajib supaya orang-orang awam yang minim pengetahuan akan firman Tuhan, ya, atau orang-orang yang tidak pernah datang ke gereja, atau orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab, mereka bisa tahu bahwa itu sedang dibohongi oleh guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Tugas guru-guru palsu itu membelokkan ajaran yang sebenarnya. Mereka ingin memalsukan sejarah yang sebenarnya. Itu tugas guru palsu, tugas pengajar palsu. Apa tugas guru palsu dan pengajar palsu? Membelokkan ajaran yang sebenarnya. Membelokkan sejarah, membelokkan firman, dan sekaligus ini tugas kuasa kegelapan kalau kata Alkitab. Alkitab mencatat kuasa kegelapan, si jahat itu, si jelek itu Bapak Ibu, yaitu setan, dia tidak akan senang dengan firman Tuhan. Maka dia akan buat tandingan. Ya, artinya dia akan buat tandingan dengan istilah dia akan mencari cara supaya ini bisa diserupakan, ini bisa digandakan, ini bisa dipalsukan. Nah, akhirnya saudara, kalau kita biarkan dan kita tidak menjawab, maka oleh kebanyakan orang akan membenarkan apa yang sudah mereka tuduhkan. Nah, ini kita di sini kita punya hak jawab, tetapi ingat, harus hati-hati, harus waspada, harus jeli di dalam kita, membentengi iman anak-anak kita, dan membentengi iman pemuda-pemudi kita, Bapak Ibu. Membentengi iman jamaah kita. Selalu ingatkan, guru palsu, nabi palsu, pengajar palsu, itu mengelilingi orang-orang percaya. Dan selalu ingatkan, serigala siap menerkam para apologet. Nah, Bapak Ibu dikatakan, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Mereka akan mendakwa kita ketika mereka mendapatkan celah. Ketika mereka mendapatkan kesalahan, kesilapan, dan pelanggaran yang mereka dapatkan pada kita, dan mereka akan mendakwa kita sehingga kita terbentur dengan hukum penistaan agama, saudara. Makanya hati-hati dan waspada. Bila perlu, putuskan hubungan dengan yang namanya perdebatan. Cukup saudara menjawab setiap tuduhan para guru-guru palsu dan pengajar-pengajar palsu, lalu kita Alkitab dan kita sampaikanlah hal yang benar dengan penuh hati-hati. Nah, ini pun Bapak Ibu kadang-kadang mereka anggap kita ini penistaan agama. Ya, penistaan. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Nah, inilah tugas orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Bagaimana kita dicemooh, dihina, dicaci maki karena kita percaya beriman kepada Yesua HaMasiah. Mereka tidak senang dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Sedikit pun mereka tidak senang. Alasannya apa? Tidak ada alasan. Karena itu sudah turun-temurun, saudaraku. Itu sudah didoktrin. Bahkan diajarkan. Maka banyak sekali kita dibenci karena kita bukan lagi bagian daripada mereka. Contohnya saya, Bapak Ibu. Kebenaran yang saya sampaikan dianggap salah. Kebenaran yang saya bagikan tetap dianggap penistaan. Kebenaran yang saya ceritakan tetap dianggap bohong, bahkan dicemooh, dihina, dicaci maki, diolok-olok. Kenapa? Karena saya bukan lagi bagian daripada orang itu.
Tetapi ketika saya bagian daripada orang itu, kesalahan pun yang saya sampaikan dianggap satu kebenaran. Contoh, banyak sekali orang-orang yang dulunya hidup dalam terang, lalu dia berpindah ke dalam gelap. Nah, di saat dia tinggal di dalam kegelapan, maka segala sesuatu yang dia sampaikan itu tidak lagi kebenaran. Hujatan, cacian, makian, cemoohan, hinaan. Bayangkan, itu dianggap satu kebenaran. Dianggap mereka lagi berdakwah. Dianggap mereka lagi berpidato. Dianggap mereka lagi menyampaikan satu kebenaran. Padahal cemoohan, cacian, hinaan, makian. Nah, ini buktinya saudaraku. Makanya hati-hati, hati-hati, dan harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Nah, baik saudaraku, para pencinta channel Jalah Baget, kiranya video singkat ini benar-benar menjadi berkat bagi kita, bisa menguatkan iman percaya kita, dan bisa menetapkan iman percaya kita kepada Adonai Yesus Hamasiah. Saudara nanti baca di dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-33. Saudara baca semuanya sampai saudara benar-benar melekat firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini akan selalu mengingatkan kita, selalu menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom alaikum bisim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesus Hamasiah Ruach Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara semuanya, agar banyak orang bisa menerima kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan. Terima kasih.